kesan waktu pertama kali sampai di Karangaduh? Ya agak underwhelming ya. Bukan bukan berarti mengecewakan, tapi ekspektasi saya jelas sebagai sebuah tempat yang sangat bersejarah, yang sangat penting bagi sejarah Indonesia, tempat bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia. Saya tentu saja mengekspektasi, menganggap tempatnya akan lebih gimana ya, lebih impresif, mungkin lebih besar, tidak seperti yang saya lihat waktu di pertama kali datang ke sana. Sebuah apa sih, sebuah sungai kecil kumuh. Kapal-kapal yang datang bukan kapal dagang tapi kapal nelayan isinya, dan itu agak mengejutkan ya, karena waktu pertama kali saya pergi ke sana itu saya kira tempatnya agak lebih jauh ke pantai, saya membayangkan sebuah pelabuhan di tepi lautan, di tepi pantai dengan lautan biru jernih dan pasir, ya kayak gitu lah istilahnya sih. Dan ini menarik ya, karena setelah saya pikir-pikir secara filosofis, ini merepresentasikan suatu hal yang sangat menarik begitu, bahwa tempat yang sekarang ini kelihatannya tidak ada apa-apanya, yang kelihatannya sangat kumuh, sangat rusak, sangat tidak rapih dan sangat itu, dulunya itu merupakan sebuah pelabuhan yang sangat makmur, yang sangat besar, yang sangat berjaya, berkuasa. Bahwa itu dulunya itu merupakan tempat di mana raja-raja dan sultan-sultan Banten itu memonopoli, menguasai perdagangan di lautan sekitar situ. Dan tentu saja istilahnya sih, jadi gambaran sederhana tempat ini, bentuk sederhana tempat ini pada intinya menyembunyikan sebuah sejarah yang kaya, sebuah sejarah yang kalau kita gali lebih dalam lagi, kita akan menemukan sebuah sejarah yang panjang, yang penuh kisah heroik, yang penuh kisah romantik, dan juga penuh dengan kisah tragis dan penuh kesedihan gitu. Dan bahwa tempat ini yang akan jadi awal mula kolonialisme, imperialisme yang kita ketahui sekarang ini di dalam sejarah Indonesia, yang kita tidak dapat bayangkan sejarah Indonesia tanpa hal-hal ini. Tempat ini jadi titik awal dari hal-hal tersebut. Sulit untuk membayangkannya. Dan ini gimana ya? Dan setelah saya pikir-pikir lagi itu memang benar sih sebenarnya. Saat kita mempelajari sejarah manusia, kita selalu membayangkan sebuah monumen-monumen besar, misalnya kayak piramida, tembok besar Cina, Kolosium Roma. Tetapi permasalahannya adalah monumen-monumen besar seperti ini yang jadi pertanda, yang jadi saksi, yang jadi bukti kekuasaan suatu kekaisaran besar, suatu kerajaan. Ini justru merupakan pengecualian, dan kebanyakan monumen-monumen dan peninggalan-peninggalan bersejarah manusia itu mayoritasnya itu lebih sering hilang ditelan sejarah, ditelan waktu istilahnya sih. Kita membicarakan misalnya tentang piramida Mesir, kita membicarakan tentang kekaisaran Romawi. Tapi berapa banyak sih dari kita yang membicarakan misalnya tentang kota-kota di Irak, kota-kota Sumeria, berpuluh-puluh kota-kota Sumeria yang hancur ditelan sejarah sebelum mereka ini. Berapa banyak sih dari kita yang membayangkan Yunani sebelum masa klasikal yang peninggalannya sedikit sekali dibandingkan masa-masa setelahnya. Ya itu aja sih yang saya pengen sampaikan.